Selanjutnya kita bahas terkait dengan sumber data demografi. Nah, dalam sumber data demografi ini terbagi atas 3: sensus penduduk, registrasi vital, dan survei. Nah, apa sih yang dikatakan sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk? Kalau dilihat dari slide di depan, intinya adalah sensus penduduk dilakukan secara keseluruhan, penyajian data pendudukan, demografi, sosial ekonomi, lingkungan hidup yang dilakukan pada waktu tertentu dalam lingkup yang luas seperti itu. Kalau registrasi penduduk, pencatatan peristiwa pendudukan terkait dengan kelahiran, kematian, mobilitas dengan data yang lebih sempit, lebih kecil, fokusnya pada peristiwa tadi, sifatnya dinamis. Kalau survei, dia pada karakteristik tertentu, karakteristik penduduk dalam wilayah yang sempit, menyangkut hal-hal khusus tertentu. Nah, dalam melakukan pengumpulan informasi sumber data demografi ini, maka ada yang secara data primer dan data sekunder. Kalau data primer, data yang dikumpulkan langsung kepada individunya. Kalau sekunder, merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Dapat berupa data tabel, grafik, data mentah, dan sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sensus penduduk tadi? Sensus penduduk adalah sumber data yang menampilkan secara keseluruhan. Sebenarnya sensus penduduk ini dilaksanakan sudah lama, sejak zaman kerajaan Babilonia hingga saat ini. Menurut PBB, sensus penduduk itu melingkupi pencacahan, pengumpulan, penyusunan, penerbitan data demografi, sosial ekonomi pada wilayah tertentu, negara tertentu. Nah, kalau kita garis bawahi pencacahan, apa sih dengan cacah? Cacah berarti dicacah-cacah di kelompok-kelompokkan, dibagi-bagi dalam bagian yang kecil gitu ya, baru dikumpulkan, baru disusun dan diterbitkan angka-angkanya gitu. Nah, dalam sensus penduduk ada yang namanya de jure dan de facto. Jadi pencatatannya semua orang. Secara de facto berarti apa? Berarti penduduk yang ditemukan pada saat sensus penduduk de facto. Jadi di mana dia ditemukan? Kalau saya orang Bangkinang ditemukan di Pekanbaru, berarti konsep digunakan adalah konsep de facto. Pada saat saya berada di mana pada saat itu, de factonya, faktanya seperti apa, de jure-nya berdasarkan tempat tinggal saya, seperti itu. Nah, pencatatan ini dilakukan pada waktu tertentu oleh semua orang pada waktu yang bersamaan. Nah, biasanya kita di Indonesia dilakukan sekali 10 tahun. Sensus penduduk ini dilakukan secara serentak. Tujuannya apa? Tujuannya agar data yang terhimpun tidak double counting. Jadi datanya tidak double. Karena serentak kan semua orang dilakukan secara bersamaan. Biasanya digunakan batasan administrasi wilayah negara. Nah, sensus penduduk ini sifatnya individu. Dengan ruang lingkup sensusnya sangat luas. Mulai dari hal geografi, migrasi, rumah tangga, karakteristik sosial dan demografi, kelahiran, kematian, karakteristik pendidikan, karakteristik ekonomi,
Jadi ketika dilakukan sensus, ditanyakan mulai dari hal nama, tinggal di mana, selama 6 bulan belakangan pindah kemana, 5 tahun belakangan udah berapa kali pindah kemana, sudah punya istri berapa, anak berapa, kemudian sudah berapa anak yang dilahirkan, karakteristik pendidikannya, pendidikan terakhir apa gitu kan, pendapatan berapa, pengeluaran berapa, rumahnya seperti apa gitu. Semua hal dalam sensus ditanyakan seperti itu. Sensus ini sifatnya individual tadi. Informasinya, informasi yang dikumpulkan bersumber dari individu, baik individu sebagai rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Bersifat universal artinya bersifat menyeluruh, serentak dilakukan secara periodik. Nah, dalam melakukan sensus ini pasti ditemukan error, kesalahan. Silahkan cari dan komentar di kolom di bawah terkait dengan error-error yang sering muncul dalam sensus penduduk. Apa sih error of coverage, error of content, estimating error? Nah, saya contohkan satu. Error of coverage ini maksudnya kesalahan dalam mengcoverage, meliputi, mencakup wilayahnya. Jadi kalau misalnya ada wilayah-wilayah atau daerah yang tidak tercoverage, yang individu di sana tidak tercacah, tidak tersensus, misalnya karena kondisi geografisnya, ada yang tinggal di daerah perbukitan yang untuk ke sana perlu effort atau perlu usaha yang lebih, atau misalnya untuk ke daerah Bandur Picak di daerah Kampar sana harus menggunakan misalnya sampan, atau untuk ke wilayah lainnya yang harus menggunakan motor lapangan dengan kondisi yang tidak memungkinkan gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu karena kondisi geografis maka akan memungkinkan muncul error of coverage. Ada wilayah-wilayah yang tidak mampu dilakukan pencacahan. Nah, coba sebutkan contoh-contoh error yang lainnya dalam error of content, error of coverage, dan estimating error. Nah, sensus penduduk itu sendiri sebenarnya di Indonesia sudah dilaksanakan sejak lama ya. Sensus penduduk Indonesia itu sejak tahun 1920 sudah pernah dilakukan. Tapi memang di 1920 ini sudah mulai terencana dengan tertata rapi, sudah jelas siapa yang mau di sensus dan sebagainya. Nah, di 1920 ini pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia masih 34 juta jiwa. Nah, di 1930 penduduk Indonesia kemudian berkembang 2 kali lipat ternyata menjadi 60 juta jiwa. Nah, sensus penduduk ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, di 1961 kok terjadi 2 kali sensus, gitu kan? Nah, di 1940 kok nggak ada sensus, Bu? Nah, kenapa ya? Coba dicek apa yang terjadi di 1940. Ya, betul, karena ada Perang Dunia ke-2 di 1940. Sehingga sensus penduduk tidak jadi dilaksanakan. Kemudian lanjut ke 1961, kita lakukan sensus penduduk. Namun di 1961 ini juga muncul 2 kali pencacahan. Kok bisa? Silahkan cari informasi terkait sensus penduduk di 1961 dan ceritakan di kolom komentar. Di 1961 ini terjadi 2 kali pencacahan, itu 31 Maret dan 31 Oktober. 31 Maret dan 31 Oktober. Yang 31 Maret
pencacahannya dilaksanakan di dua cara. Di cara yang pertama rumah tangga di 31 Maret dan pencacahan lengkap keseluruhan di 31 Oktober. Nah, hingga saat ini hari sensus untuk yang ditetapkan itu hari sensus di 31 Oktober. Nah, setelah 61 kemudian sensus di 1971. Kemudian lanjut lagi ke 1980. Di 80 ini juga ada dua tahapan pencacahan. Yang pertama sensus lengkap dan sensus sampel. Kalau sensus lengkap dilaksanakan di 20 September 1981 sampai 30 Oktober 1980, 20 September sampai 30 Oktober. Kalau sensus sampel di 6 Oktober sampai 31 Oktober. Di 1981 ini memang ada dua tahapan sensus, dan di 1980 ini juga mulai dilaksanakan potensi desa. Jadi mulai dilihat potensi desanya seperti apa. Nah, hingga saat ini dilaksanakan di 31 Oktober. Di 2020 juga sudah melakukan inovasi dengan sistem sensus online seperti itu. Di sensus penduduk 2000, semua penduduk Indonesia baik yang bertempat tinggal tetap maupun tidak tetap, tunawisma, awak kapal, WNA kecuali anggota diplomatik beserta keluarganya juga dicacah di sensus 2000. Jadi di sensus 2000 kita sudah mulai melakukan pencacahan terhadap warga negara asing. Nah, pencacahan di tahun 2000 ini menggunakan konsep kombinasi de facto dan de jure. Jadi tidak hanya de facto dia tinggal di mana, atau de jure dia tinggal biasanya di mana, tapi juga menggunakan kombinasi ini. Jadi bagi penduduk yang dinas di luar kota lebih dari 6 bulan, maka tidak dicacah pada tempat tinggal. Kalau dia lebih dari 6 bulan kan, tidak di rumah dinas luar kota, berarti dia tidak dicacah secara de facto. Nah, sebaliknya bagi penduduk yang menempati bangunan tempat tinggal 6 bulan dan berdomisili, berarti dia dicacah berdasarkan de jure. Nah, ini konsep ini sudah mulai muncul di sensus penduduk tahun 2000. Nah, dalam konsep sensus ini juga ada namanya blok sensus. Jadi pencacahannya dibagi berdasarkan wilayah agar proses pencacahan itu menjadi lebih mudah. Jadi pencacahannya dilakukan per blok. Setiap blok itu memuat 80 sampai 120 rumah tangga per blok sensusnya. Nah, dalam sensus penduduk juga dilaksanakan pengklasifikasian kota dan desa. Jadi dia dikatakan desa kalau misalnya presentasi rumah tangga sektor pertaniannya lebih besar, maka dianggap sebagai pedesaan seperti itu ya. Kemudian juga dilihat dalam konsep yang digunakan dalam sensus penduduk ini juga bangunan. Dilihat bangunan tinggalnya di mana, lantainya seperti apa, dindingnya dari kayu kah, tidak berdinding, tidak berlantai, lantai tanah. Nah, ini juga disensus seperti itu. Suatu bangunan dikatakan bukan tempat tinggal kalau luas lantainya itu kurang dari 10 meter persegi. Kira-kira kalau 3 kali 3 masih 9 ya, dia kurang dari 10 meter persegi. Jadi dia dianggap bukan bangunan kalau kurang dari 10 meter persegi. Nah, konsep bangunan ini juga dia harus punya dinding, punya lantai, punya atap. Kalau dia tidak punya ciri-ciri tersebut, maka dia dianggap bukan bangunan dan bukan tempat tinggal seperti itu. Dalam konsep sensus ini juga mengenal konsep rumah tangga. Siapa yang dikatakan rumah tangga? Rumah tangga adalah sekelompok orang atau seseorang yang mendiami bangunan fisik sensus tadi seperti itu. Nah, ada juga rumah tangga khusus. Konsep rumah tangga khusus itu apa? Orang-orang yang berada di asrama, ada di lembaga permasyarakatan, tahanan, panti asuhan. Nah, itu juga disebut dengan rumah tangga khusus. Jadi mereka yang di rumah tangga khusus dilakukan pencacahan enggak? Disensus enggak? Iya, disensus, karena itu merupakan salah satu konsep rumah tangga khusus gitu. Nah, dalam konsep sensus ini juga dikenal dengan konsep anggota rumah tangga. Jadi siapa yang menjadi anggota rumah tangga?
Jadi dia dianggap sebagai anggota rumah tangga kalau dia biasanya tempat tinggalnya di rumah tangga tersebut, atau ketika dilakukan pencacahan dia ada ataupun tidak ada sementara waktu di rumah, dia dianggap sebagai anggota rumah tangga. Kalau misalnya dia berpergian kurang dari 6 bulan, masuk anggota rumah tangga nggak? Masuk. Tamu yang tinggal atau tidak tamu yang tinggal 6 bulan tetapi berniat tinggal 6 bulan lebih gitu, masuk anggota rumah tangga nggak? Masuk gitu. Jadi kalau misalnya dia tinggal baru 3 bulan tapi berniat untuk 1 tahun di rumah situ, berarti dia masuk bagian dari anggota rumah tangga, berarti dia masuk di sensus rumah tangga pada saat itu gitu. Nah, selain ini kualitas sensus itu dikatakan baik atau tidak ketika ada kerjasama atau partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat tidak mau disensus, maka datanya tidak akan tersedia. Ketika masyarakatnya memberikan informasi palsu, misalnya dia tidak jujur mengenai berapa orang istrinya, berapa orang anaknya, berapa pendapatannya, berapa pengeluaran atau makannya sehari-hari, maka hasil data sensusnya juga akan buruk. Nah, selain itu kualitas sensusnya juga tergantung dengan kondisi geografis gitu kan. Kalau misalnya kondisi geografisnya perbukitan, tidak ada sinyal, tidak bisa diakses, maka juga jadi permasalahan karena tidak akan tercacah, tidak akan terhimpun datanya dari wilayah-wilayah geografis yang sulit. Maka ini juga menjadi kendala dalam kualitas sensus. Kemudian apalagi permasalahannya adalah kualitas petugas. Kalaupun misalnya petugasnya adalah orang-orang yang berpendidikan, sarjana statistik misalnya kan, tapi ketika melakukan pencacahan dia tidak bisa masuk ke masyarakat, dia tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang akan disensus, maka data informasinya tidak akan dapat gitu kan. Atau masyarakat tempatannya ternyata adalah penduduk-penduduk dengan pendidikan rendah. Kalau masyarakatnya pendidikan rendah, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka petugasnya kesulitan memahami jawaban dan tidak bisa dihimpun, maka nanti kualitas hasil sensusnya juga akan tidak maksimal gitu kan. Ketika ditanya namanya siapa misalnya kan, namanya Siti, anak berapa, nah ketika ditanya anak berapa dia jawab siji gitu kan, petugas sensusnya nggak ngerti siji itu apa gitu kan, siji loro gitu kan. Nah ketika itu kualitas penduduk dan kualitas petugasnya tidak bisa menciptakan kerjasama yang baik, tidak nyambung, maka kualitas sensusnya juga tidak bagus seperti itu. Atau misalnya kondisi-kondisi di mana masyarakatnya tidak mau memberikan informasi real, dia tidak mau menyebutkan berapa jumlah penghasilannya atau merendahkan dari hasil penghasilan yang sebenarnya. Misalnya pendapatan atau penghasilannya 30 juta. Ketika ditanya, "Bapak penghasilannya berapa?" "Penghasilan saya cuman 500.000 misalnya gitu kan. Biar bisa masuk dalam penerima bantuan. Kan sering tuh terjadi ketika datang petugas pemerintah desa atau apa gitu kan, mereka menganggap informasi yang salah yang diberikan itu tidak bermasalah, tidak akan mengganggu apa-apa, padahal itu sangat mengganggu terhadap kualitas data sensusnya seperti itu. Nah ini yang dalam komponen dinamis, karena dinamis itu selalu berubah ya, kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan. Nah ini juga dilakukan dalam sensus. Nah selain sensus ada yang namanya registrasi penduduk. Registrasi penduduk itu sudah dilaksanakan sangat lama juga sebelum kemerdekaan. Itu diawali sebenarnya di London ketika dilakukan penelitian mengenai kematian, Bill of Mortality. Jadi dia waktu itu salah satu ahli ahli matematika di Inggris, dia melihat ternyata ada tabel kematian gitu ya. Nah kemudian mulai muncul dari sana undang-undang tentang pencatatan
peristiwa kematian, kelahiran, seperti itu, perkawinan. Nah, di Indonesia sendiri diawali dengan pada 1815 terkait dengan sistem pajak tanah. Nah, registrasi pertama ini oleh si Raffles pada waktu itu dilakukan oleh kepala desa. Jadi registrasi vital ini dilakukan oleh kepala desa. Kalau sensus kan petugas sensus yang mendatangi masyarakat. Kalau di registrasi ini registrasi vital, masyarakat yang mendatangi petugas. Nah, pada tahun 1815 pada saat Raffles berkuasa di wilayah Indonesia, Hindia Belanda, waktu itu yang melaksanakan registrasi vital adalah kepala desa. Jadi masyarakat datang ke kepala desa untuk melaporkan kependudukan terkait dengan sistem pajak tanah waktu itu. Nah, setelah Raffles dilanjutkan di 1850 ini oleh Gubernur Hindia Belanda ini, si Marcus Jacob Rochussen. Dia menekankan kepada registrasi penduduk di Pulau Jawa seperti itu. Jadi di pencatatan 1870 dia menemukan bahwa tidak ada data terkait dengan penduduk di tingkat kabupaten. Jadi memang pada tahun 1870 itu belum ada data kabupaten, hanya data Jawa dan luar Jawa seperti itu. Pada waktu itu di 1919 oleh Gubernur John Paul udah mulai meluas lagi gitu. Jadi bukan hanya bahas tentang luar Jawa dan Jawanya, tapi udah mulai meluas terhadap penduduk Cina yang ada di Indonesia. Jadi 1919 itu sudah melingkupi registrasi bukan hanya penduduk Hindia Belandanya, tapi ke penduduk Cina juga. 1937 juga dilakukan oleh Gubernur Hindia Belanda registrasi vital juga. Nah, pada masa kependudukan Jepang mulai menyangkut kelahiran, kematian, aborsi, perkawinan. Nah, jadi di sini juga di 1942 ada masa Hitoshi Himamura, waktu itu militer. Dia merupakan gubernur militer di Jawa. Dia juga melakukan registrasi penduduk. Nah, kemudian pada 1945 ke atas di masa kemerdekaan mulai berubah. Jadi laporan mingguannya mulai berubah dari tingkat kecamatan. Jadi ketika kepala desa berkumpul menyerahkan data penduduk seperti itu. Nah, setelah 1945, setelah kemerdekaan ini mulai muncul aturan-aturan terkait dengan registrasi vital, data-data kependudukan. Coba buka Peraturan Presiden 52 tahun 1977. Tentang apa keputusan presiden ini? Kepres 52 tentang 52 tahun 77 membahas apa saja dia intinya gitu ya. Coba dibahas di kolom komentar ya. Nah, di 1977 ini mulai muncul peraturan tentang registrasi penduduk. Nah, tahun 2003 ke atas mulai ada namanya pencatatan kependudukan atau administrasi kependudukan. Mulai muncul Kementerian Dalam Negeri, mulai muncul one identity, one man one identity, jadi satu orang satu identitas gitu kan. Mulai penataan dalam konsep kependudukan. Nah, di registrasi vital ini proses pendataan penduduknya memang masyarakatnya yang datang ke petugas gitu. Hal ini berbeda dengan sensus penduduk. Nah, ada beberapa perbedaan memang yang mendasar terkait registrasi vital dan sensus penduduk. Yang pertama dalam jangka waktunya ya. Kalau jangka waktu registrasi vital ini kan terus menerus tuh, karena sifatnya dinamis, kelahiran. Setiap hari ada yang lahir, setiap menit ada yang lahir gitu ya. Hitungan jam ada yang lahir, ada yang mati, ada yang berpindah gitu. Nah, registrasi vital ini dia terus menerus dan berkesinambungan. Kalau survei itu dia apa? Periodik dilaksanakan dalam periode
tertentu, 5 tahunan kah, 10 tahunan kah, gitu kan. Nah, perbedaan lainnya apa? Kalau registrasi vital ini yang dicatat adalah kejadiannya. Kalau di sensus penduduk yang dicatat apa? Individunya, semua hal yang terkait dengan individunya. Siapa namanya, ekonominya bagaimana, gitu kan, data demografinya seperti apa, itu sensus penduduk. Kalau registrasi vital yang dicatat hanya terkait dengan kejadiannya. Apa kejadiannya? Oh, kelahiran. Apa kejadiannya? Oh, kematian. Oh, kelahiran. Kelahiran berarti masuk ke data akte kelahiran. Kalau dia perpindahan misalnya masuk ke data transmigrasi, data apa? Data-data terkait dengan kejadian tadi, seperti itu. Nah, apa perbedaannya lagi? Nah, perbedaannya lagi di registrasi vital ini informasinya hanya singkat, hanya hal-hal pokok untuk keperluan kebutuhan administrasi secara hukum atau legal, gitu kan. Jadi yang ditanyakannya hanya nama siapa, umur, nama pasangan, jenis kelamin, tanggal kejadian, tanggal pelaporan, gitu kan, tempat tinggal, apa kejadiannya, kelahiran misalnya, gitu kan, tanggal berapa kelahirannya, tanggal berapa dilaporkan. Itu registrasi vital. Jadi informasinya singkat. Kalau sensus penduduk, informasinya menyeluruh, banyak, gitu kan. Penduduk menurut ciri demografinya, umur, jenis kelamin, ciri sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Nah, itu sensus penduduk. Nah, apa lagi perbedaannya? Perbedaannya, kalau sensus penduduk itu cakupannya luas, tentu butuh biaya yang besar. Data yang tersedia juga sifatnya statis dalam periode tertentu. Jadi ketika dilakukan sensus penduduk di 2010, maka datanya yang tersimpan, yang tercatat 2010 sampai 2019 itu sama, sampai muncul lagi sensus di 2020, seperti itu. Kalau misalnya registrasi itu sifatnya kan dinamis. Jadi informasi yang tersedia itu terjadi perubahan yang secara cepat, tercatat secara dinamis, gitu kan. Nah, biasanya keunggulan registrasi vital ini terletak pada pelaksanaannya yang bersifat kontinu, berkelanjutan, sehingga data yang tersedia konsisten dan sistemnya juga menjadi sistem yang baik. Nah, registrasi vital ini pun ada kelemahannya. Kelemahannya apa ya? Ketika masyarakatnya tidak mau melapor, ya tidak akan tercatat, gitu kan? Karena konsepnya ini kelahiran, kematian, perkawinan ini dilaksanakan secara terus dan kesinambungan dengan sifat partisipasi aktif dari masyarakatnya. Ketika masyarakatnya tidak melaporkan, maka informasinya tidak ada, gitu kan. Kesadaran masyarakat dibutuhkan di registrasi penduduk ini, registrasi vital terkait dengan kematian, kelahiran, perkawinan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah survei ya. Nah, apa yang membedakan survei dengan yang tadi, dengan sensus penduduk, dengan registrasi vital, registrasi penduduk tadi, gitu ya. Nah, kalau survei dia lingkupnya lebih kecil lagi, dia dalam bentuk sampel. Kalau sensus kan populasi, seluruh populasinya yang dipotret, yang dicacah, yang disensus. Nah, kalau sampel berarti hanya bagian kecil kan. Nah, survei itu gitu, dia hanya sampel, hanya studi kasus, hanya hal-hal yang terkait dengan informasi tertentu, gitu. Ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau ada yang mau menjawab dari sekian pertanyaan yang saya ajukan, silahkan dijawab di kolom komentar, ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.